Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan membahas tentang proyek praktikum pertama, yaitu membuat website portfolio sesuai dengan desain user interface yang sudah kita buat seperti berikut ini. Di tampilan website atau user interface ini terdapat 4 section dengan struktur HTML-nya. Ada header, body, dan footer. Sini kita akan membuat dahulu pada headernya itu navbar untuk link menunya. Langsung saja di sini Pak menggunakan Bootstrap 5 dan code editornya Pak menggunakan Visual Studio. Sebelumnya kita sudah membuat folder seperti ini. Dalam foldernya sudah ada data aset yaitu image, gambar yang kita butuhkan, kita sudah meletakkan dalam folder portfolio-nya. Setelah itu kita buka Visual Studio-nya. Oke, di sini kita akan buka folder baru. Add folder. Kita pilih portfolio. Sudah kita buat foldernya. Select. Dan di sini Pak buat satu file index. Kita bisa buat saja portfolio HTML. Yang berikut kita buat satu file lagi, style CSS. Oke. Setelah itu kita langsung saja untuk Bootstrap-nya sudah jelaskan pada pertemuan pertama. Jadinya Pak harap adik-adik sudah pahami sistem kerja Bootstrap dan pengertian dari Bootstrap itu sendiri. Di sini kita langsung saja melakukan praktikumnya atau menyelesaikan proyeknya. Kita akan membuat navbarnya dulu. Kita langsung ke browser, kita masuk ke getbootstrap.com. Sini kita langsung saja ke read the docs. Nah, di sini ada dua opsi pilihan, yaitu kita bisa menggunakan Bootstrap offline, style CSS sampai jQuery-nya bisa menggunakan yang online dan offline. Tapi di sini yang Pak mau bahas itu Pak lebih mendalam kalau kita menggunakan secara online. Di sini kita langsung saja menggunakan komponen struktur HTML yang sudah ada di Bootstrap. Kita copy, kita letakkan pada file portfolio-nya ini. Setelah itu kita save. Di sini kita bisa buka cek melalui live server. Jadi apabila Bootstrap-nya sudah terinstall secara online, maka hasilnya seperti ini. Sini coba kita cek secara mobile. Oke, tampilannya sudah responsif. Kita cek juga menggunakan inspect. Bukan mobile, sudah jalan. Kurang lebih seperti ini. Dan kita akan membuat navbarnya. Pada Bootstrap 5 framework-nya menurut Pak sudah sangat sempurna. Jadinya kita tidak membutuhkan harus mengetik code satu persatu lagi, dan kita membuat file CSS-nya atau coding CSS-nya untuk membuat presisi setiap halaman website, dan interiornya kita selalu menggunakan CSS. Di sini kita hanya cuma memahami setiap kelas-kelas yang kita harus gunakan. Dalam arti kita harus mengerti beberapa bagian komponennya, itu ada div, section, class, container,
dan masih banyak lagi, tapi kita akan belajar secara bertahap. Kita lanjut lagi, kita masuk ke Bootstrap. Sini kita tinggal cari saja navbar, komponen navbarnya. Oke, kita lihat navbarnya. Sini ada beberapa pilihan navbar yang kita bisa gunakan dan kita bisa custom sesuai keinginan kita. Di sini sudah banyak. Di sini ada image, navbar, add your text with element with the navbar brand class. Banyak saja yang kita bisa gunakan sesuai dengan keinginan kita. Di sini Pak akan coba menggunakan yang ini saja. Kita copy, kita letakkan di bawah body. Nah, di sini kita paste saja, lalu kita save. Dan kita coba lihat di Bootstrap-nya. Oke, nah barnya sudah masuk. Di sini akan coba menggunakan setiap item yang ada pada Bootstrap, dan Pak akan sedikit menghindari CSS. Kita buktikan apakah Bootstrap ini bisa support seberapa banyak dalam membuat satu website yang responsif, yaitu website portfolio ini. Oke, di sini Pak akan menggeser navbarnya ini pas titik home ini antara kiri dan kanan atau left dan right. Dan kita tahu di dalam membuat website kita harus bisa mengatur website itu bisa sepresisi mungkin, dan kita harus memahami ada beberapa bagian itu, top bagian atas, bottom bagian bawah, left kiri, dan right kanan. Maka itu kita harus memahami. Dan di sini Pak akan coba menggeser laman website itu ke presisi pertengahan. Di sini kita langsung saja caranya kita menghapus pada kontainer ini, kita hapus fluid, lalu kita save, kita lepaskan saja perintah kontainer kosong. Oke, maka tampilannya sudah seperti ini. Dia sudah menggeser. Dia kata kalau ini 80 berarti 10 nya sudah diambil sebelah kiri, 10 nya sudah ambil sebelah kanan, berarti sisa 60 yang posisi untuk kita memasang atau mengcustomize bodinya. Oke, setelah itu kita tinggal rubah menu navbarnya ini seperti pada gambar. Oh, di sini samping sini ada logo navbar, home, about, project, kontak. Oke, kita langsung saja di navbar ini Pak rubah dengan ganti dengan nama website portfolio. Sedangkan di sini home fitur dengan about, isinya berganti dengan project. Sedangkan yang disable-nya ini sedang aktif. Oke, project disable sedang aktif. Kita customize, kita tidak usah menggunakan yang disable ini, kita hapus saja. Kita tinggal dengan cara cepat kita copy saja menulisnya di bawah. Oke, kita save. Kita ganti ini dengan kontak. Ganti dengan kontak. Kita coba lihat di browser. Oke, sudah. Sekarang Pak akan menggeser seperti interface ini, menunya ke samping kanan. Berarti kita harus merubah pada scrollnya. Oke, di sini kita lihat cari yang container dan print, collapse, bar, icon, collapse. Kita tambah saja di sini navbar, nav ini
kita ganti, kita tambah di sini nav MS auto. Oke, sudah ini. Kita ganti dengan MS Auto. Apa itu MS Auto? Yaitu margin start auto. Jadi saat dia start, dia akan mencari secara otomatis sisi kiri dan sisi kanan secara presisi. Itu fungsi dari MS Auto. Ada dibaca saja dan pahami. Setelah itu kita sudah lihat, dan kita juga bisa membuat shop review, dan kita bisa melihat langsung lebih seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, ini cukup responsif. Itu kita akan memberikan logo. Logonya kita bisa letakkan di bawah kontainer. Sini kita akan memanggil logonya dengan IMG SRC. Kita foldernya image. Kita coba lihat. Image. Logonya kita pakai yang logo aja. Kita bisa ambil logo PNG. Oke, kita Ctrl S. Kita bisa lihat logonya sudah masuk. Kita lihat di sini juga pasti sudah masuk. Jadi seperti ini. Dan ukuran logo ini kita bisa ukur. Kita bisa memberikan ukuran dengan cara kalau kita mau pakai kecil atau terlalu besar, kita bisa dengan cara kita membuat satu kelas lagi, yaitu di sini kita pasang up dulu. Sini kita logo. Setelah itu kita buat besarnya. Kita pakai 37 saja. Sedangkan height-nya itu height-nya 37 juga. Setelah itu kita tutup. Kita lihat sudah kecil seperti ini. Kita save. Kita lihat, oke. Tapi di sini saya akan memberikan spasi sedikit. Spasi kita bisa menggunakan yang paling simpel saja. Kita bisa pasang saja di sini N, atau kita pasang quote saja HTML. Cari yang N BSP di bawah di center. Mari kita lihat ini sudah ada spasi. Kita save. Sudah spasi ini sedikit. Oke, sudah ada spasi yang ini. Sekarang dan kita akan memberi warna. Oke. Kita coba menggunakan warna biru. Sini kita bisa lihat menggunakan warna yang ada pada bootstrap. Kita cari saja di sini color. Oke, di sini kita lihat ada banyak warna saja yang bisa kita pilih. Primary, stress, CSS punya kodenya. Color punya opacity. Sini saya akan pakai primary. Oke, kita pakai primary saja. Kita akan merubah pada navbar. Dan ini kita hapus dulu. Kita bisa gunakan LG navbar dark. Oke,
sedangkan backgroundnya BG nya itu kita pakai Mary. Oke, jadinya warnanya seperti ini, itu biru. Kita lihat, kita save, lihat apakah sudah berubah. Oke, sudah kurang lebih sudah hampir sama ya untuk akbarnya. Oke, logonya kita belum pakai. Logonya sudah lebih seperti ini. Kontak, home, atau project, kontak, video, logo. Oke. Sekarang kita lihat lagi interface-nya. Oke, di sini kita menggunakan satu buah Jumbotron. Itu Jumbotron 4 yang fungsi Jumbotronnya ada kali, jadi Jumbotron 4. Oke, kita cari sini Jumbotron. Jadi komponen kalau tidak salah Jumbotron ya, ada di Jumbotron. Oke. Banyak saja pilihannya di sini juga. Di sini flexible komponen sophistication hero unit style fountain. Nah, kita gunakan ini saja ya. Oke, kita copy saja. Kita letakkan di bawahnya nav. Sebelumnya kita harus membuat section ID Jumbotron. Oke, kita juga buat identitasnya supaya kita tahu ini kelasnya Jumbotron. Cara oke, kita buka fungsi tanda seru. Buat sini tulis Jumbotron. Bawahnya kita bikin juga identitasnya. Akhir Jumbotron. Oke, kita taruh di bawahnya section akhir. Oke, kurang lebih seperti ini. Juga kita taruh saja identitasnya apa, kita copy lagi, kita taruh di bagian bawah sini. Kita taruh saja naftar. Langsung saja ke Jumbotron. Kita copy saja. Jadi Jumbotronnya kita copy, kita letakkan di sini. Maka Jumbotronnya sudah muncul seperti ini. Ya, ini kelebihan dari Bootstrap, setiap komponennya sudah ada. Bagaimana kita hanya menghafal setiap kelas demi kelas, dan kita tidak terlalu sibuk untuk memikirkan codingnya lagi. Jadinya di sini melatih adik-adik untuk memahami dulu kelasnya, dan kita bisa merubah setiap codingan yang ada di Bootstrap sesuai keinginan kita. Maka itu dasarnya HTML, kita harus tahu bahasa pemrograman HTML sama CSS. Nah, di sini coba kita save, kita lihat. Oke, kita save dulu. Oke, Jumbotronnya sudah ada. Nah, di sini akan membuat Jumbotronnya ini presisi juga seperti ini. Section class text center. Nah, di sini Pak akan rubah di sini menjadi kelas saja, kelas Jumbotron. Oke.
Sini kelas jemputronnya akan menggunakan text center supaya hurufnya bisa ke tengah sedikit. Text center. Oke. Setelah itu display 4-nya Halloween-nya ini Pak akan tulis nama Win atau Sergei. Setelah ini untuk paragrafnya kita hapus dulu. Butonnya kita pakai ya, buton kita pakai di 4-nya ini kita hapus, kita hanya pakai paragrafnya. Paragrafnya ini kita pakai developer. Sini keyboard screen, karena keyboardnya pada sedikit bermasalah. Oke. Nah, web from end. Oke, seperti ini. Ini Pak hapus kelasnya, kita pakai paragraf kosong saja, atau kita pakai juga bisa. Oke, Ctrl S, kita lihat. Di sini gambarnya dulu. Oke, button, tombol button kita ganti dengan download CV. Oke, kita save. Tadi ya. Oke, sudah. Jumbotron. Oke, ini masuk text center supaya dia ke tengah seperti ini. Ada double T ternyata. Oke, dia sudah ke tengah. Tinggal kita atur atas, padding atasnya. Oke, kita atur padding atasnya. Sebelumnya itu style CSS nya untuk padding atas. Nah, atau kita atur dulu, kita panggil dulu gambarnya. Berarti kita taruh di bawah jumbotronnya itu di flash jumbotron. Ini kita hapus dulu, satu kelas saja yang di atas supaya kita bisa masukkan. Kita panggil image-nya img src. Kita titik panggil image. Kita panggil coba gambarnya foto, atau kita mau kita pakai biru JPG. Setelah itu kita buat itu foto, dan kita akan memberikan ukuran. Kita bisa pakai width-nya itu kita gunakan 200. Berarti kita pasang height-nya juga kan, atau kita buat dulu lingkaran kelas. Kita pasang kelas sini. Oke, bias di Bootstrap itu kita bisa bikin lingkaran. Kita akan bikin lingkaran seperti ini. Seperti ini, dengan ada border radiusnya ini warna abu-abu, tanpa kita harus menyentuh sedikit CSS. Kita belum menyentuh sedikit CSS.
ada perintahnya itu rounded combine, itu ada di Bootstrap juga, kita bisa cari seperti modul yang pas sudah kasih. Kita bisa kembali dulu ke Bootstrap 5. Di situ ada komponen yaitu image, di situ ada perintah rounded. Kita langsung saja sini, kita coba langsung saja membuat rounded circle. Oke, sudah bulat. Nah, kita cari untuk membuat bordernya itu, kita cari img Toonbile. Nah, di sini playbox-nya sudah akan berjalan otomatis. Playbox itu seperti kita menggunakan jQuery dan lain-lain, atau kita menggunakan komponen tambahan, itu biasa playbox ada. Tapi di Bootstrap 5 playbox-nya sudah secara otomatis. Hanya kita harus tahu sedikit coding atau code apa yang kita gunakan dan kita letakkan di kelas yang mana. Di sini kita gunakan Toonbile. Oke, kita gunakan Toonbile. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita save, kita save ya seperti ini. Nah, kita akan lihat di browsernya juga. Oke, kita lihat bordernya sudah, ini birunya ini sudah abu-abu ke abu-abuan ini sudah muncul, namun paddingnya masih terlalu dekat. Nah, di sini kita bisa menggunakan teknik spasi menggunakan HTML dan bisa menggunakan teknik spasi menggunakan CSS. Itu ada padding. Di sini Pak akan coba dulu menggunakan teknik dari HTML. Kita bisa menggunakan BR. Oke, kita lihat sudah turun. Kita tambah satu BR lagi. Ini kayaknya kita bisa lihat di sini juga dengan otomatis dia turun. Coba kita menggunakan mobile aktif. Oke, lihat sudah kelihatan responsif. Dan kita juga bisa menggunakan dari CSS supaya setiap bagian top paddingnya itu bisa secara otomatis untuk semua sesuai dengan keinginan kita. Kita menggunakan style CSS. Di sini kita bisa mendefinisikan yang memanggil Jubatron. Di sini kita bisa mengatur ukuran paddingnya sama background pada Jubatronnya. Background color atau warna pada Jubatron. Kita lihat di sini gambarnya, backgroundnya ini biru langit, sedangkan ini biru agak sedikit gelap atau biru laut. Sedangkan ini biru langit yang agak sedikit biru muda. Kita akan coba di sini kita buat padding topnya. Padding top kita menggunakan 8 rem. Terus oke, kita bisa naik juga menjadi 10 rem. Oke, sini kita bikin background colornya. Kita bisa berubah ke biru-biru lain. Kurang lebihnya sini. Oke. Kenapa tidak belum berubah? Karena kita belum membuat link style CSS-nya pada halaman HTML-nya seperti ini. Karena HTML ini akan memanggil CSS
untuk melakukan sinkronisasi codingan yang ada pada CSS. Maka itu kita harus membuat satu link lagi di bawah sini. Kita bisa beri inisial dulu pada identitas. My CSS. Nah, di sini kita bisa buat linknya itu dengan buka kurung kurawal, kurung siku, kita ketik link Oriol. Nah, sini kita tulis saja style CSS dan kita akan memanggil style CSS-nya yang ada pada indeks atau indeks CSS-nya itu kita dengan here itu memanggil style CSS, kita tutup. Maka yang otomatis kita lihat warna ini sudah berubah, paddingnya sudah turun. Nah, di sini paddingnya terlalu jauh, kita bisa merubah ke 8. Oke. Apabila terlalu jauh lagi kita ubah saja ke 4. Oke. Ctrl S. Bisa lihat warnanya sudah kurang lebih hampir sama ya. Oke. Oh, agak sedikit mudah. Oke, di sini kita oke, sudah. Jadi sudah berubah. Oke, kita lihat tombol download CV-nya masih terlalu dekat. Nanti kita atur bottomnya. Padding dari top kita cari padding bottom. Kita cari 4 saja. Oke, berarti atas dan bawah itu sudah sama. Kita lihat kurang lebih seperti ini. Oke, untuk pertemuan kali ini kita sampai dulu navbar dan jebotran. Sampai berjumpa di video tutorial pembelajaran berikutnya. Kita akan membuat dengan kita akan belajar sedikit tentang grid system. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk adik-adik. Silakan mengerjakan tugas proyek yang sudah Pak berikan pada pertemuan kemarin. Pak akan mengirimkan video berikut lagi untuk tutorial membuat about project sama kotak.